Udah datang, udah hadir semua ini nak ya. Nah, Willy udah datang. Selamat pagi nak Willy. Nak Agi, nak Anissa, nak Anita, nak Aryo, nak Muhammad Agil. Pagi, Prof. Selamat pagi. Pagi, Prof. Yuk, mohon maaf saya terlambat ya. Iya, tidak Iya, apa-apa, Prof. Prof. Tidak apa-apa. Nak Agi, udah saya kirim ini ya, apa itu, PowerPoint-nya belum? Yang minggu kemarin, Prof. Bukan ya, untuk hari ini. Oh. Hari ini nomornya berapa? Di email, sebentar, Prof. Belum ada, Prof, hari ini, Prof. Kalau saya share screen boleh, bisa ini? Bisa, Prof. Nah, Agi, saya share screen. Jadi saya yang masang PowerPoint-nya boleh? Atau saya harus boleh, kirim Prof. dulu ke anakku? PowerPoint-nya. Gimana, Prof, aja kalau Prof nyamannya sama sendiri, nggak apa-apa. Nyamannya nggak ada, saya udah terlambat, ini nggak nyaman. Jadi belum ini ya, belum saya kirim ya nak ya? Belum, Prof. Oke. Saya share screen boleh? Iya, boleh, Prof. Sudah kelihatan belum nak? Sudah, Prof. Yuk, alhamdulillah. Ya, sekali lagi nak Willy, nak Anis, nak Agis, saya minta maaf nih terlambat. Kalau di tempat anakku semuanya hujan nggak ini pagi ini? Wah, hujan, Prof. Deras banget. Oh, deras banget. Oh ya, ini saya tadi kehujanan tanda kutip. Oh, iya. Oh, Jadi antri mobilnya. Oke, sekarang kita mulai. Masih ingat ini semua ya pasti, soalnya ini kan bahasa Indonesia. Jadi apa itu metode, apa itu penelitian, anakku pasti masih ingat. Sekarang kita mencoba. Ini benar ya, saya ngajar metode penelitian ya.
Maaf, Prof. Iya, Prof. Akustik, Prof, hari ini. Ya. Oh ya. Metode penelitian Oh, untuk iya. semester 7 ya, Prof. Oh kan udah pikun, maaf. Nggak apa-apa, Nggak Prof. apa-apa, Prof. Oke, ganti lagi.
Nah, ini saya salah semua ini. Kita akustik 3 udah ya, Nak ya? Sudah, Prof. Tapi minggu kemarin itu belum selesai semua dibahas. Kemarin sampai berapa? Sampai mana ya? Kemarin sampai slide 32. Kayaknya refraksi udah ya, refraksi. Udah, Prof. Udah, Bro. Kalau nggak salah diffraction ya kemarin tuh. Kurang 3 slide atau 2 slide gitu, Prof, kemarin tuh. Oke, kalau gitu kita kembali ke difraksi aja dulu. Tapi sebelum kita ngomong ke difraksi, anak-anakku masih ingat ya apa yang itu yang dimaksudkan dengan refleksi dan juga dengan transmisi, absorpsi, khususnya untuk bunyi. Kok bisa tumpuk-tumpuk semua ya? Memalukan. Ya kembali lagi ke sini aja dulu ya, Nak ya. Nah, Willy, propagasi bunyi itu kira-kira apa yang terjadi interaksi antara bunyi dan materi? Masih ingat nggak, Willy? Ini ada gambarnya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Prof. Oke, ya. Jadi ini propagasi bunyi. Propagasi bunyi sama sebetulnya seperti cahaya yang seperti saya katakan minggu yang lalu. Pasti ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, ada yang diserap. Diserap, Teruskan. Yang di scatter. scattered ya. Nah, itu memang secara umum orang tidak begitu memperhatikan atau tidak memperhitungkan yang scattered ini, Nak. Karena memang relatif kecil, tapi sesungguhnya untuk keperluan-keperluan tertentu justru kita bisa mendeteksi dari yang diserakkan ini, yang scattered ini. Jadi tolong nanti diingat untuk hal-hal yang khususnya untuk alutsista ya, untuk alat utama sistem senjata ya, Nak ya. Itu hal-hal yang kecil yang memang itu susah untuk dideteksi oleh lawan, tapi justru kemampuan mendeteksi pada pandang gelombang yang sedikit tadi, terus kemudian yang scattered itu yang sedikit juga, itu biasanya dimanfaatkan begitu. Mohon maaf, kira-kira nyambung nggak dengan cerita saya ini? Saya terlambat banyak nih soalnya, jadi mungkin belum nyambung yang saya maksudkan. Mungkin Nak Willy masih ingat cerita saya tentang zaman Hitler bagaimana menyiksa seseorang hanya ditetesin, jadi tidak dipukuli, tidak ditembak, tidak disiksa pakai pisau, tapi pakai tetesan air.
Nah, Agi sudah pernah dengar? Ya, sudah, Prof. Oh, sudah, alhamdulillah. Oh, jadi semuanya udah dengar. Jadi yang kecil itu tidak bisa diremehkan. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan tepat, karena yang kecil tadi, saya sebagai contoh tadi ilustrasi yang tidak nyambung ya, tapi ada keterkaitannya yang kecil itu tidak bisa diremehkan. Dikenakan pada kepala, pada ubun-ubun, ubunnya digundulin dulu. Itu semua orang pasti hampir gila kalau tidak. Tapi netesnya tidak sehari 2 hari, tidak 1 menit 2 menit, sekitar 1 jam begitu, itu sudah nggak ketulungan. Hanya ditetesin. Nah, sama seperti ini juga. Di dalam bunyi di sini, untuk hal-hal yang umum, kita memang hanya mempertimbangkan yang dipantulkan, yang diteruskan, yang diserap. Hampir tidak pernah mempertimbangkan dengan yang scatter. Tapi anakku mungkin sudah pernah dengar bagaimana kita mendeteksi substansi atau bahan-bahan yang ada di kulit bumi. Itu kita memanfaatkan yang scattered ini, nak. Yang terserak ini, yang kecil ini. Itu ternyata memberikan gambaran tentang apa yang ada di kulit bumi tadi dengan tepat. Sama seperti mungkin anakku tahu laut yang paling dalam di Indonesia mana, Nak Billy? Laut Laut Banda ya. Banda. Laut Banda sekitar 7.000 meter. Nah, itu mendeteksinya sama seperti yang dilakukan ini. Jadi dengan bunyi, tapi justru bunyi yang sedikit tadi dengan permukaan yang berbeda. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan di situ yang sangat menentukan. Kalau di dalam instrumentasi sering kita sebut sensor ya, nah ya. Jadi perubahan permukaan, kelengkungan permukaan itu kalau kita ngomong punya jari-jari tertentu itu amat sangat mempengaruhi. Tapi kita lihat lagi dulu secara skematik ini kira-kira gambar propagasi bunyi ini. Tolong dibaca, Nak Willy. Sound propagation. Sound propagates through air as a long longitudinal wave. The speed of sound is determined by the properties of the air and not by the frequency or amplitude of the sound. Sound wave, as well as most other type of wave, can be described in terms of the following basic wave phenomena. Ya, mungkin kalau bahasa Indonesia anak-anakku tahu semua cepat ya. Tapi yang saya bold, jadi di sini the speed of sound is determined by the properties of the air and not by the frequency or amplitude of the sound. Nah, ini sangat-sangat sangat-sangat berarti, apalagi kalau kita ngomong tentang sonar. Kita kepengen mengetahui di mana ikan kumpul, terus bagaimana ketinggian mereka berenang melanjutkan perjalanan. Mungkin saya juga sudah pernah cerita ilustrasi bagaimana Australia, Selandia Baru, itu mereka bisa menangkap ikan tuna hanya dengan memasang penghalang saja. Ini internasionalnya belum dilarang, tapi sebetulnya ini sudah tidak betul karena Indonesia bisa tidak kebagian ikan karena jalan ikan hanya dihadang oleh seperti jaring begitu. Itu tidak dalam, nak, cuma 20 meter. Jadi tidak perlu sampai ke dasar laut, enggak. Tapi hanya 20 meter karena ikan itu sama seperti kita juga. Maksud saya, kita tidak bisa tahan dengan tekanan. Kita berbeda kan kalau menyelam hanya 3 meter di kolam renang dengan menyelam 7 meter, begitu 7.000 meter, begitu itu beda sekali. Nah, ikan juga begitu, tidak akan tahan kalau dia lebih dalam lagi kehidupannya. Jadi hanya 20 meter untuk ikan tuna. Nah, itu sebetulnya itu juga tidak boleh, internasionalnya nggak betul itu, walaupun tidak melanggar batas seperti Cina melanggar batas mencari ikannya, nelayannya, tapi dengan memagar tersebut ikan tidak bisa pergi lah. Nah, ini hal-hal yang sepele. Itu hanya karena yang kecil bukan yang besar, bukan yang dipantulkan, bukan yang diteruskan, dan bukan yang diserap, tapi justru yang diskatterkan. Karena pola interferensinya yang terdeteksi, kemudian kelompok ikan tersebut bisa diketahui, begitu maksud saya, dari dengan gelombang bunyi tersebut. Diteruskan lagi sound propagation yang diteruskan yang ke-11. Slide-nya belum ke ini, Pak. Ya, ini maaf. Oke. Yang reflection. There are many types of room reflection. I'll evaluate the sound of your system.
A reflection of a nearby hard surface may be almost as loud as the original sound. Ya, oke, terima kasih. Nearby ya nak ya. A reflection of a nearby hard surface may be almost as loud as the original sound. Jadi, tapi yang dekat. Jadi jangan lupa. Jadi yang dekat dengan permukaan itu sekeras seolah-olah dengan si bunyi yang datang yang original begitu. Ini yang dasar-dasar tapi penting dimengerti. Nah, tapi kalau nggak keras gimana? Permukaan kan kita tidak semuanya begitu. Nah, pada umumnya sensor justru dibuat berbeda begitu. Silakan Nak Anissa dibaca tentang absorption-nya. Absorption. The most common action is through the use of sound absorbing foam or fiberglass. Ntar dulu. Anakku baca yang mana ini? Yang di tengah, Nak. The most common way of controlling unwanted reflection is through the use of sound absorbing foam or fiberglass. Maksud saya ini. Betul, anakku baca itu tadi. Iya. Ya oke, sekali lagi Nak Anissa. Jadi aku yang salah. Sekali lagi dibaca. Sekali lagi dibaca Nak Anissa. Absorption. The most common way of controlling unwanted reflection is through. Suara saya belum kedengeran, Prof. Prof? Prof? Ya mungkin ini apa? Internetnya mungkin nggak bagus ya Nak ya. Oke. Oh. Enggak, ini saya yang salah saya. Internetnya yang kurang bagus. Saya tadi dengernya sepotong-sepotong soalnya. Oh ternyata internet di sini. Yang difusinya, nah siapa ya namanya? Ini harus dilihat. Saya lagi, Pak. Ya boleh. Semangat, silakan Anis. Silakan Anissa, semangat. Bagus, difusi nak, dibaca coba yang diffusion. Tolong yang diffusion dibaca. Tak kasih semua. Diffusion. A diffusive surface doesn't directly. Bukan directly. Suara saya nggak masuk, Prof. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang hilang. Oh. Diffusion. A diffusive surface doesn't directly reflect or absorb sound, but scatters it in many directions. Recent diffuser design use irregular surface based on mathematical number theory. Nah, ini ada penjelasan yang anakku bisa menyambungkan dengan apa yang saya omongkan tadi. Yang kata-kata but scatters it in many direction. Jadi menskatterkan hampir dikatakan ke seluruh arah. Kalau pemantulan berbeda. Absorption kita tidak bisa melihat karena kita itu langsung diserap di dalam. Tapi kalau diffusion ini bisa dimengerti akibat dari scatters. Makanya saya katakan tadi untuk mendeteksi biasanya seperti sonar. Untuk mendeteksi itu ada kumpulan binatang-binatang yang kita belum tahu karena kedalaman menunjukkan populasi yang berbeda dengan yang normal begitu. Seperti Laut Jawa populasi binatangnya berbeda, ikan-ikannya berbeda dengan apa yang ada di daerah yang lebih dalam lagi. Yang paling tidak yang kita bisa mengerti adalah bahwa dia akan tahan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di permukaan atau di atas permukaan air laut. Saya kira semuanya udah tahu ya kecepatan bunyi ya. Halo? Ya, Prof. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa dibaca di sini bagaimana batangan ini roll ini yang di roll tapi bentuknya pada umumnya batangan aluminium ini
kita bisa lihat, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah kecepatannya begitu ya. Di situ meter per detik di situ kecepatannya itu. Kalau beras bisa dilihat lebih rendah, baja lebih tinggi, tapi yang paling tinggi adalah aluminium yang di roll tadi karena saling menutup. Bisa dibaca di atasnya itu apa itu V1, apa V2 dan apa Vx di situ dikatakan extension width. Jadi kecepatannya bermacam-macam. Ya dulu saya hidupnya selalu di pinggir rel kereta api karena almarhum bapak ada pegawai kereta api, itu senang sekali kalau mendengarkan bunyi kereta api sebelum datang itu karena stasiunnya kecil, jadi tidak stasiun besar, itu bisa main-main di rel terus. Itu kalau mendengarkan bunyi kereta yang tidak kelihatan, karena kebetulan juga stasiunnya dulu tidak begitu langsung lurus, begitu tidak. Sehingga kita kira-kira jarak 3 kilo, kereta api yang datang tidak kelihatan. Tapi kalau kuping kita tempelkan di rel kereta api, itu terdengar. Nah, ternyata terdengarnya itu sering berbeda-beda karena kuping ditempelkan di rel ya nak ya. Kemudian kan berdiri kan di udara. Tapi karena anak kecil jadi bodoh, nggak ngerti bahwa kecepatan bunyi itu berbeda. Itu sangat menarik pengalaman-pengalaman yang sederhana itu. Jadi laboratorium yang apa adanya kita bisa mengerti betul bahwa kecepatan bunyi itu berbeda. Dan itu diakibatkan oleh densitas dari benda yang dilewati oleh bunyi tadi. Kalau konsep dasar pemantulan tuh coba dijawab nak Agil, kira-kira konsep dasar pemantulan tuh gimana nak? Konsep dasar umum, pasti masih ingat ya? Karena itu penting untuk kita mengetahui selanjutnya. Gimana nak Agil? Atau nak Willy, konsep dasar pemantulan masih ingat yang dasar-dasar? Sudut pantul. Sekali sudut sama dengan sudut pantul itu paling dasar, sehingga kalau kita kepingin menembakkan tanda kutip bunyi tadi supaya mengenai benda karena kita kepingin tahu jaraknya, kita harus mengerti itu. Jadi tidak bisa kita menembakkan kemudian bisa mendengar langsung, enggak, karena konsep dasar ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Biasanya kecepatan kapal selam relatif sedikit lebih lambat ya nak daripada kecepatan bunyi. Nah, di situ risiko yang harus dipertimbangkan bagaimana kita menghitung jarak antara benda yang kita atau kapal lain yang akan kita ketahui jaraknya dengan kapal selam tadi. Nah, Aryo, tolong dibaca Nak Aryo tentang pemantulan bunyi nih nak. Prof, itu yang atasnya nggak kelihatan ya? Oh. Nggak kelihatan? Udah ya. Ya, udah sekarang, udah Prof. Udah kelihatan. Oke, maaf ya, bagus. Terima kasih. Reflection of sound. The reflection of sound follows the law angle of incidence equal angle of reflection. Sometimes. Nah itu, nah siapa? Yeah. Nah Willy, sudut datang sama dengan sudut pantul. Terus? Sometimes called the law of reflections. Nah itu hukum pemantulan. Ya oke terus.
The same behavior is observed with light and other waves and by the bones of a billiard ball of the bank of a table. Ya, itu pemisalannya itu. Oke. Terus sana. The reflected wave can interfere with incident waves, producing pattern of constructive and destructive interference. Nggak tahu ya ini maksudnya ya. Ayo. Jadi kalau dua gelombang sama, oke. Frekuensinya juga sama, maka apa yang terjadi kalau ada dua gelombang itu pada saat yang ada kemungkinan interferensi, ada yang sifatnya konstruktif saling ditambah destruktif. Jadi mungkin pengurangan, ada yang akibatnya kita tidak bisa mendengar, ada akibatnya semakin keras begitu. Itu maksudnya. Dibaca lagi terus, nak. This can lead to resonance called standing waves in rooms. Ya. It also means that the sound intensity near a hard surface is enhanced because the reflected wave adds to the incident wave, giving a pressure amplitude that giving a pressure amplitude that is twice as great in a thin pressure zone near the surface. Oke, kalimat itu tadi ngerti anakku ya semuanya ya. Jadi kalau kena permukaan yang keras, jadi suaranya juga keras karena ada seolah dua gelombang bunyi yang saling berinterference positif. Positif. They use in pressure zone microphones to increase sensitivity. Nah, ini manfaatnya dimanfaatkan oleh mikrofon, maksudnya kayak begitu. Gambar kecil di bawahnya anak-anakku bisa melihat nggak? Ush. Ya tadi sudut datang sama dengan sudut. Kemudian kalau tegak lurus itu terminologi gelombang berdiri tadi, standing wave itu supaya bisa membayangkan anakku begitu. Bukan berarti kalau ada gelombang berdiri ada gelombang duduk atau gelombang jongkok, bukan. Nggak ada terminologi itu. Karena saling memperkuat ya, nak. Oke. Ini terlalu besar apa ya? Nah, Farhan, coba dibaca, nak Farhan. Interference of sound, interferensi bunyi. Farhan. Saya, Prof. Ya, nak Dwi Nugroho. Ya, oke. Baik, Prof. Interference of sound. Two traveling waves which exits in the same medium will interfere with each other. Oke, anakku tahu maksudnya ya. Ya, Prof. Dua gelombang bunyi yang ada di dalam medium yang sama akan interferensi satu sama lain. Oke, teruskan. Bagus. If their amplitudes add, the interference is said to be constructive interference and destructive interference if they are out of phase and subtract. Patterns of destructive and constructive interference may lead to heat spots and light spots in auditorium acoustic. Interference of incidents and reflected waves is essential to the production of resonant standing waves. Interference has far-reaching consequences in sound because of the production of beats between two frequencies which interference with each other. Ya, kalau bahasa Indonesia yakin anakku cepat langsung bisa mengerti. Ini seninya saya kenapa mesti saya selalu ngajak pakai bahasa Inggris supaya anakku juga bisa mengerti bagaimana mengemukakannya di dalam bahasa Inggris.
Ya kalau saling menunjang bisa dikatakan itu constructive interference. Tapi kalau saling mengurangi itu destructive interference. Jadi saling menambah atau saling mengurangi. Akibatnya kalau di gendang telinga kita atau mungkin di sensor kalau di kapal selam itu bisa semakin jelas atau semakin lemah begitu. Nah, pada ikatnya karena ditambah akibat interferensi tadi atau saling mengurangi begitu. Jadi, tapi syaratnya itu yang dikatakan di sini ada terminologi in phase ya, sefasa begitu. Sudut-sudut masuk dan Nah, Anita Damayanti, coba dibaca sekarang diffraction of sound. Apa Nak Anita nggak ada? Ada Prof, tapi mungkin dia sinyalnya lagi putus-putus kali apa lagi hujan juga katanya. Nggak apa-apa, nah, nggak apa-apa. Saya bisa mengerti. Nah, Muhammad Ragil, ayo kembali lagi. Refraction Diffraction of sound, ya. refraction is the bending of wave when they enter a medium where their speed is different. Refraction is not so important a phenomenon. Kira-kira kalau gambarannya dibandingkan dengan cahaya gimana? Nah, Ya, Prof. bisa menceritakan. Kalau dibandingkan dengan cahaya, diffraction of sound di sini. Kalau di sana ada terminologinya pembiasan ya, Nak ya. Ya, Prof. Kalau di sini apa terminologinya? Pembengkokan ya, Nak ya. Ya, Prof. Is the bending of waves, ya, when they enter a medium where the speed is different. Seperti kalau kita baris, bedanya yang sebelah kalau belok kanan, yang sebelah kanan dan yang di pinggir. Jadi kalau kita baris yang terdiri dari 3 saf itu begitu belok, nah aku bisa lihat di sini. Malah ini gambarnya ada 4 begitu ya. Bagaimana yang sini, yang sebelah dalam dengan yang sebelah luar. Sebelah luar harus bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang dalam. Analoginya begitu, cara berpikir sederhananya begitu kira-kira. Ya karena the speed is different, padahal itu kan satu sumber tadi kan kecepatannya sama. Nah itu makanya di sini dibilang pembengkokan begitu. Coba diteruskan bacanya, Nak. Diffraction is not so important. Refraction is not so important a phenomenon with sound as it is with light, where it is responsible for image formation by lenses. The A camera. By lenses, the eye, cameras. Jadi kalau kita ngomong tentang cahaya, itu amat sangat penting. Ya sebetulnya ini juga sama, tapi kalau di dalam bunyi ini kita bisa mengatakan aku gitu mendengar atau kurang mendengar karena tertutup. Yang analoginya kalau kita melihat di hall begitu, terus kita duduknya di belakang tiang persis. Nah itu agak, tapi kalau mata langsung otomatis kita tidak akan melihat begitu. Tapi kalau bunyi kita masih bisa karena ini melengkup bending tadi ya, Nak ya, membengkok. But bending of sound wave does occur and is an interesting phenomena. Justru di sini yang dikatakan lebih menarik dibandingkan dengan cahaya. Kalau cahaya langsung kita nggak akan bisa melihatnya. Karena pembentukan bayangan kan sebetulnya formasi dari cahaya itu yang di tanda kutip dibelokkan atau dipantulkan tadi ya, Nak ya. Ya, kembali lagi ke Nak Willy. Diffraction of sound yang nomor 2. Refraction of sound.
This visualization may help in understanding the nature of reflection. A Nah, column of jadi, gimana, Bro? ya, saya setiap satu kalimat langsung saya komentarin begitu. This visualization may help in understanding the night. Jadi dengan memvisualisasi, ya, digambarkan tadi, may help in understanding the nature. Hakikat dari pembiasan tanda kutip. Kalau sebetulnya di sini kan kalau bunyi sekali lagi kan bukan pembiasan ya nak ya, tadi bending ya, seolah-olah seperti pembengkokan begitu. Ini mohon dimengerti. Lanjutkan nak. A column of troops approaching a medium where their speed is slower as shown will turn toward the right because the right side of the column hits the slow medium first and is therefore slow down. Ya, itu ceritanya gambar ini nak. Jadi beda kan yang barisan yang lebih luar dibandingkan dengan barisan yang dalam. Kalau ini lebih slow down, kalau ini harus bergerak jauh lebih cepat. Nah, itu kalau kita ngomong partikel ya nak ya, kalau optik cahaya foton kita ngomong di situ. Ya memang susah membayangkannya, menggambarkannya, melihatnya begitu. Tapi membayangkannya kita bisa. Oh begitu ya. Analoginya seperti kita belok begitu. Kalau ini pembuat pembiasan, tapi kalau bunyi bendingnya nak ya. Pemahaman ini perlu karena kalau bisa untuk menceritakan kalau nanti anak-anakku juga memberitahu pada adik-adiknya begitu, bisa lebih jelas mengapa begitu. Karena pada hakikatnya seperti teori Newton awal kan, apa itu bunyi, apa itu cahaya yang saya katakan energi, tapi juga partikel juga ya nak ya. Gabungan bagaimana menjelaskan kalau itu bunyi, itu energi, cahaya itu energi, dan kemudian menjelaskan dengan cara sudut pandang lain bagaimana itu partikel. Oke, terus lagi nak, Willy. The mergers on the left, perhaps oblivious to the type of their companions, continue to the march ahead full speed until they hit the slow medium. Not only does the direction of march change, the separation of the march is decreased. Ya, ya sebetulnya ini menceritakan tentang hal ini nah. Jadi bagaimana yang di luar itu dia akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang di dalam. Sehingga akibatnya itu yang harus betul-betul dimengerti oleh. Memang membayangkannya susah karena ini foton, tapi kalau energi ya, visualization of refraction ini khusus untuk bunyi, ini memang kalau saya katakan bukan refraction pada hakikatnya, tapi bending ya, pembelokan. Lain lagi dengan cahaya, karena itu indeks bias yang berbeda. N ya, fungsi N ya, refractive index. Jadi sini not only does the direction of marching, jadi bukan hanya arah perjalanannya itu berubah, tapi juga yang tadinya jaraknya berbeda antara sebelah kiri dan sebelah kanan, ini kemudian semakin berbeda dengan waktu yang sama dia lalui. Ini kira-kira konsep dasarnya yang mesti harus dimengerti begitu, nak. Jadi bukan hanya arahnya saja begitu, tapi juga jaraknya yang satu lebih mepet dibandingkan dengan yang satunya begitu, yang paling pinggir dan yang paling sini secara teoritis. Nah, Agis Dwi Pratiwi, mohon silahkan dilihat itu. Okay, sound ya. When applied to waves, this implies that the direction of propagation of the wave is deflect toward the right, and that the wavelength of the wave is decreased. Menurun ya.
From the basic wave relationship, Ya, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi sama dengan frekuensi. bisa dengan frekuensi kayak lambda. It is clear that a slower speed must shorten than wavelength since the frequency of the wave is determined by its source and does not change. Another visualization of refraction can come from staring of various types of tractors, construction equipment, tank, and other track vehicle. If you apply the right brake, the vehicle turns right because you have slowed down one side of the vehicle without slowing down the other. Agis, tahu maksudnya ini? Bayanginnya? Untuk memvisualisasi pembiasan ini refraction itu, ini divisualisasikan seolah-olah kalau anakku naik kendaraan, apakah itu traktor, ataukah itu tank, atau pokoknya kendaraan lah. Nah, kalau anakku itu menginjak rem, maka kendaraan itu akan berkecenderungan ke arah kanan. Ya, kalau itu right side ya, jadi akan sebelah kanan lebih dibandingkan dengan yang akan yang sebelah kiri. Karena sebelah kanan sudah ngerem, sebelah kiri masih belum kebablasan gitu. Nah, ini kira-kira contoh visualisasi apa itu sebetulnya pembiasan tanda kutip ya, kalau saya bending ya, tikungan begitu ya. Kalau pemantulan memang betul-betul, refraction memang betul-betul kalau di cahaya, tapi kalau di bunyi ada apa namanya, ada kalau saya bilang pelipatan ya, penekuan. Pokoknya diperhatikan gambar ini betul-betul membayangkan begitu, tidak seperti pembiasan cahaya. Kalau bunyi sebetulnya mungkin bahasa saya salah, penekuan ya, bukan apa itu bending. Ini yang perlu dimengerti betul. Tapi konsepnya sama begitu. Ini soalnya kalau desain alat yang perlu dimengerti, kalau ini hanya teori-teori dasarnya aja. Yang dikatakan di sini dia akan bergerak ke arah dengan full speed, tapi yang satunya tidak begitu, karena satunya ditahan, direm tadi kalau analog. Ini yang kemarin juga sudah kita omongkan ya. Nah, Anissa Talita. If the air above the earth is warmer than that at the surface, sound will be bent back downward toward the surface by refraction. Ini ceritanya ini kira-kira di mana Nak Aryo Laksono? Kok ada udara yang lebih hangat dibandingkan dengan yang di permukaan? Ya sebetulnya ini ngomong tentang pembiasan bunyi tadi, tapi saya bilang tadi yang penekuan. Ini kalau kita ngomong di danau, nah ya kebetulan, nah, kalau saya bilang alhamdulillah begitu, kalau di tempat saya ada danau beberapa begitu, di komplek Pusitek ada. Itu kalau teriak bisa berbeda, nah itu nak. Jadi ada seolah-olah ada dua. Karena satunya lewat air, satunya lewat udara yang kecepatannya berbeda. Benar, itu bukan main-main. Ya kalau di gua berbeda, udah jelas itu. Tapi kalau di permukaan air mungkin anakku belum pernah memperhatikan. Itu bagus sekali. Jadi kalau teriak akan berbeda, ada dua. Bukan gema tapi kecepatan yang berbeda. Masih ingat Nak Aryo kalau kecepatan di udara berapa? Bunyi? 340 meter per sekon. Kalau di air, ya tidak perlu dihafalkan. Paling tidak perbandingannya itu akan mengakibatkan kita mendengarnya seolah seperti dua kali. Nak. Kalau tidak percaya, boleh duduk sebelah utara atau sebelah selatan begitu, terus teriak bergantian gitu. Nanti seperti suara dua, tapi bukan gema itu, tapi kecepatan yang berbeda, tertangkap di telinga juga berturut-turut begitu.
Nah, ini pada ikannya karena di atas permukaan itu berbeda ya, memang zatnya berbeda, yang satu udara, satu air. Tapi selain itu, yang saya katakan tadi, bahwa ada peristiwa yang disebut pembiasan tadi, refraksi. Soalnya kalau sumbernya kan cuma satu, mungkin orangnya duduk atau orangnya berdiri jelas berbeda ketinggian dari si orang yang ngomong tadi. Nah, Anissa Talita, silakan baca. Refraction of sound. Sound propagates in all directions, sound downward. Normally, only the direct sound is received, but refraction can add some additional sound. Effectively, sound. Natural amplifiers can. Prof, bisa agak dikecilin nggak, Prof, itunya? Kegedean ininya di ini saya. Yang bawah nggak kelihatan. Oh gitu, maaf. Tulisannya, iya. Segini saja cukup? Iya. Oke, silakan. Natural amplifiers can occur over cool lakes. Jadi ini sedikit yang saya kemukakan tadi. Jadi kalau kita teriak di berseberangan begitu di danau, akan betul-betul terasa bagaimana lintasan bunyi yang persis dilewatkan air, karena air juga menyampaikan bunyi tersebut, dan yang satunya yang di udara. Perbedaan temperatur akan mempengaruhi tersebut. Dan menarik sekali kalau ini cukup jauh. Tapi pakai speaker teriaknya begitu, kemudian kita bisa tahu. Tapi kalau di komplek Pufistek nggak usah pakai speaker lah. Teriak aja bisa. Itu kedengaran dua begitu. Tapi menjelaskannya seperti ini. Jadi yang satu ada pembelokan. Kalau bahasa optiknya kan pembiasan gitu ya, Nak. Tapi terminologi yang dipakai sama, tetap refraction of sound. Nah, Anita Damayanti. Prof, terdengar tidak? Halo. Ya, kadang-kadang kedengar. Kayaknya sinyalnya dia. Susah ya, Nak ya. Suaranya kecil. Oke, saya Baca ya, Prof. boleh, Nak. Yuk. Nah. Deh, Prof. Oh. Early morning, maybe that's almost familiar with the refraction of sound. Consider that we have gone out to a lake before dawn. Just as the sun rises over a cool lake, you may hear someone speak to you saying, "Good morning." You look around and can't see anyone. You are just about at the point of questioning the sanity in the way out at this time of the morning, so you decide to ignore it. But the voice comes again. "Good morning." Finally, you locate the other youth who has gotten up at this hour, far across the lake, much farther than you could normally hear a voice. Ya, ini bukan main-main, ini bukan, tapi sering sekali ini terjadi, Anak ya. Apalagi kalau memang rumahnya dekat dengan danau begitu, atau mempunyai tetangga yang banyak. Ini menyenangkan, tapi juga seringkali menggelikan begitu. Karena anakku berpikir tidak ada yang ngomong, kok aku bisa dengar begitu. Nah, ini perbedaannya kecepatan bunyi yang ada di udara, yang di air tadi begitu. Ya kalau di sini orangnya orang asing pakai bahasa Inggris, jadi aku dengar suaranya itu nggak dengar orangnya, kok nggak lihat orangnya begitu. Nah, tapi begitu acuh, kemudian ada suara lagi yang datang gitu,
ya memang kita belum memperhatikan betul, tapi kita bisa tahu lokasi tersebut dengan mengamati dengan baik sekitar danau, pasti. Jadi kalau jaraknya dekat sih mungkin visualnya gampang ya, nah ya secara mata langsung cepat. Tapi kalau pagi-pagi seringkali kita kan ada embun, ya kita nggak bisa lihat jelas begitu. Tapi suara itu datang 2 kali, padahal sebetulnya hanya sekali. Nah ini tadi penjelasan begitu tentang diffraction of sound. Ada yang pernah mengalami atau belum? Atau pernah bermain-main tentang, kalau di goa sih pasti banyak yang suka main-main, tapi kalau di air, atas air, di danau mungkin kondisinya yang belum beruntung. Saya rasa di Bogor ada juga kan ya, banyak danau juga yang dekat perumahan begitu. Itu bisa dipraktikkan. Iya, Prof. Oh enggak, pernah ngalami, ya bagus. Udah, Prof. Ya. Sempat takut sih, Prof. Itu dari mana suaranya gitu. Takut, ya betul juga. Seperti padahal kita nggak lihat orangnya untuk pertama kali. Kemudian lagi, oh iya arahnya baru tahu. Bagus. Nah, kalau ini tadi kan mengatakan pagi-pagi benar ya, early morning fisherman itu tukang cari ikan gitu, tukang mancing. Yang sangat ini, maybe the persons most familiar with the direction. Jadi dikatakan dia yang paling familiar dengan masalah-masalah pembiasan bunyi ini begitu. Tapi kalau anak kecil pasti nggak tahu, banyak takutnya begitu. Ini masih ceritanya terusan yang tadi ya nak ya. Nak Nugroho nak lagi nak, silahkan nak melanjutkan si fisherman ini. Refraction of sound 7. That fisherman is aware of the early morning lake's effect on sound transmission. The cool water keeps the air near the water cool, but the early sun has begun to head to air higher up, creating a thermal inversion. The fact that the speed of sound is faster in warm air means some sound back down earth toward you. Sound that would not reach your ear under normal circumstances. This natural amplification over cool bodies of water is one of the few natural examples of sound refraction. Ngomong-ngomong, pernah mengalami nak Nugroho? Belum pernah. Belum, Prof. Belum. Kalau mempunyai kesempatan terus ada keluarga atau nggak tahu samber, kalau di Puspiptek anakku bisa tidur di Puspiptek, terus pagi-pagi ngomong teriak sama-sama saya, pasti bisa membedakan hal ini. Ini yang disebut juga sering sekali dikatakan thermal inversion, karena temperatur yang di atas air dengan air berbeda, akibatnya seperti pembengkokan begitu. The fact, kenyataannya bahwa kecepatan dari bunyi lebih cepat di air yang di udara, maksudnya di udara yang hangat dibandingkan dengan yang di bawahnya. Yang dikatakan akibatnya would not reach your ear under normal circumstances. Jadi kalau kondisi normal enggak, tapi kalau pagi-pagi karena masih sepi ya, yang sering orang terus berpikir yang aneh-aneh padahal tidak. Sangat menarik. Tapi kalau seperti di Madiun, di Telaga Sarangan begitu, orang sana sudah hafal. Kalau yang seperti saya pasti orang yang sudah tua-tua begitu. Tadi kok kayak seperti ada yang ngomong dengan saya ya, padahal bukan itu nak. Dia tidak ngomong, tapi karena kondisi yang berbeda tadi antara udara yang di atas dan juga di bawah dan kemudian air, nah itu akibatnya seperti ada orang yang ngomong ajak ngobrol 2 kali begitu. Apa ini dengan difraksi? Gimana kalau di dalam cahaya bisa dikatakan hampir, kecuali grating ya, nah ya itu difraksi. Nah, Billy lagi, Billy yang andaro hondro. Diffraction of sound. Diffraction, the bending of wave around small
obstacles and the spreading out of wave beyond small openings, small compared to the wavelength. Suppose you bought a concert ticket without looking at the seating chart and would up sitting behind a large post. You would be able to hear the concert quite well because the wavelength of sound are long enough to bend around the post. Ya, oke. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau di sini dikatakan, ini tertulis juga, your internet connection is unstable. Difraksi, the bending of waves around small obstacles. Jadi ada halangan di sini yang kecil, atau mungkin melewati lubang juga bisa. Dikatakan di sini, spreading out of wave beyond small openings. Nah, gambarnya bisa kayak begitu. Nah, ini tapi dongengnya kurang bagus ini. Maksud saya kurang bagus itu. Andaikan Anda membeli tiket konser yang tidak mengetahui dulu mana tempat duduknya begitu. Kemudian mendapat tempat duduk seperti di gambar itu. Ya kalau sudah tahu tempatnya pasti nggak mau beli tiket itu karena ya. Tapi karena ini andaikan, suppose you bought a concert ticket without looking at the seating chart. Ya kita nggak tahu, pokoknya aku dapat nomor kursi, tapi sebetulnya itu di belakang tiang itu ya yang besar, yang bulat itu yang kalau di gambarnya itu. Itu karena bunyinya dari sumber atau dari apa ya artisnya yang di depan atau yang pemain gitar yang di depan itu menabrak tanda kutip tiang yang di depan tempat anakku duduk yang dapat tadi ya akibatnya terjadi peristiwa yang disebut difraksi itu. Difraksi bisa terjadi karena ada lubang kecil, tapi juga karena ada halangan atau hambatan atau ya seperti kalau di gambar itu tembok yang besar, tiang yang besar begitu. Jadi si gelombang bunyi tidak langsung bisa mengenai ke kita bersama-sama berbentuk aslinya seperti karena jaraknya kan sama kalau secara teoritis begitu. Tapi karena nabrak dia akan berbeda. Walaupun kemudian dia akan membentuk lagi sama, tapi itu beyond, itu di belakang kita setelah melewati kita begitu. Ini gambar yang sebelah kanan juga sama bagaimana kalau kita itu di luar tempat yang ada lubangnya atau buka jendelanya atau buka pintunya dan ada yang berbeda. Pada hakikatnya kita mendengar, kalau jarak dekat sih tidak terasa itu perbedaan kecepatan tersebut. Tapi kalau relatif jauh itu akan terasa sekali. Atau paling tidak kalau anakku ada waktu kecil di SD, ya kebetulan dulu sekolahan dulu masih baru pada waktu saya masih SR dulu, terus kemudian diteriakin oleh guru yang ada di dalam. Itu juga agak mengagetkan, apalagi kalau itu diteriakannya sore-sore yang tidak ada mata kuliah pelajaran begitu. Ya ini karena peristiwa yang disebut difraksi ini ya nak ya. Jadi yang lewat lubang dia akan lebih cepat daripada yang nabrak tembok. Jadi ada seolah-olah lengkungan, ada perbedaan time lag di sini. Nak Billy udah nyambung Nak Billy tentang difraksi ini atau ada komen? Cukup, Bro. Oke, makasih banyak. Kembali lagi ke Nak Raki, Nak Muhammad Agi. Silakan Nak dibaca Nak, satu kalimat aja. Satu kalimat. Jadi biar apa itu mendalaminya gampang. Important Ya, important parts of experience with sound diffraction. Kenyataannya, the fact that you can hear sounds around corners and around barriers involve both diffraction and reflection of sound. Silakan Nak, terus Nak. the fact that you can hear sound around corners and around barriers involves both diffraction and reflection of sound. Diffraction in
just helps the sound to bend around the obstacle. The obstacle. The fact that diffraction is more pronounced with long wavelength implies that you can hear low frequency around obstacle better than high frequency, as illustrated by the example of a marching band on the street. Another common example of diffraction is the contrast in sound from a close lightning strike and a distant one. Kalimat akhir Agis bisa nyambung. Another common example of diffraction is the contrast in sound from a close lightning strike and a distant one. Contoh yang paling umum ya tentang diffraksi adalah bunyi yang bisa kita dengarkan kalau ada petir. Apa yang terjadi, Nak Agis? Ya, Prof. Kalau ada bunyi dari petir, Prof. Kalau dekat itu suaranya tuh ini banget apa namanya? Kencang. Tapi kalau jauh tuh dia suaranya samar-samar gitu sih, Prof. Ya, sebetulnya kalau dikaitkan dengan dengan optik lebih menarik lagi. Jadi karena kecepatan yang berbeda antara kecepatan cahaya dan kecepatan bunyi, jadi kilatnya sudah tadi begitu, tapi bunyinya sampai belakangan ya, Prof? Iya, betul. Nah, sebetulnya diffraksi ini juga yang seperti tadi ilustrasikan di danau, itu juga hampir sama seperti itu. Kalau ini tidak dibandingkan dengan cahaya, menjadi hanya bunyi dengan bunyi, tapi bunyi yang melewati air berbeda dengan bunyi yang panas, tanda kutip, gitu, suhunya lebih panas karena di atas ya. Sehingga kedengaran di telinga ada yang ngomong 2 kali ke kita. Apalagi kalau jaraknya lumayan, mungkin sekitar 1 atau 1,5 kilo begitu, kita tidak dengar ada orang yang teriak, selamat pagi, atau woi, begitu, tapi kok ada yang teriak. Begitu. Nah, hal-hal yang ini, kalau nanti anakku pergi sendiri ya, bukan biasanya kalau di hotel-hotel ada di pinggir danau begitu, bisa mendengarkan yang menarik. Sebetulnya kalau di jalan raya juga sama di tol, cuma karena intervensinya luar biasa kalau di jalan raya, mobilnya tidak hanya 1. Tapi kalau malam hari mungkin bisa dirasakan seperti hal itu, kecepatan yang berbeda, walaupun sama-sama udara dan padat ya, Nak ya. Kalau tadi air dan darat. Kembali lagi ke Nak Aryo. Nah, ada komentar Nak Aryo? Hilang. Atau Nak Anissa lagi? Nak Anissa Talita. Ini penjelasan tentang halilintar tadi anak ya. Oh yeah, diffraction of sound. The thunder from a distant strike will be experienced as a low rumble since it is the long wavelengths which can bend around obstacle to get to you. Jadi There are other factor. Oh yeah, Prof. Dilanjut atau? ya, oke, berhenti dulu. Ini kan sepele ya, Nak. Yeah. Nggak apa-apa, Mbak. The thunder from a distant strike. Jadi halilintar dari jarak yang jauh ya, Nak ya. Yeah. Yang will be experienced as a low rumble since it's the long wavelengths which can bend around obstacle to get to you. Jadi ada yang langsung, ada yang terganggu perjalanannya begitu. Jadi kita tidak ngomong tentang cahayanya, tapi tentang suara petir itu sendiri begitu. Kadang-kadang kita sering dengar gemuruh yang aneh. Ya sebetulnya biasa, tapi sebetulnya itu terjadi akibat karena diffraksi ini. Perbedaan kecepatan yang kemudian seolah-olah
beramai-ramai berebut ke telinga kita begitu supaya kita mendengar atau kita bisa mendengarnya yang seolah-olah berurutan. Padahal sebetulnya tidak, itu hanya sekali. Nah. Oke, silakan teruskan Anissa. There are other factors such as the higher air absorption of high frequencies involved, but diffraction plays a part in the experience. Jadi ini peranan difraksi di sini ternyata ada. Jadi bukan hanya karena perbedaan kerapatan udara ya nak ya. Jadi tidak, tapi juga karena peristiwa difraksi. Oke, lanjutkan nak. You may perceive diffraction to have a dual nature, since them two spread out past small openings. Prof? Ya, bagus. Karena gejala yang sama ya nak ya. Since the same phenomenon which causes waves to bend around causes them to spread out small openings. Jadi ya seperti gambar yang tadi di depan tadi. Jadi kalau bedanya mereka melewati lubang yang di sini atau mereka terhalang oleh tiang yang seperti itu. This aspect of diffraction also has many implications. Besides being able to hear the sound when you are outside the door, as in the illustration above, the spreading out of sound wave has consequence when you are trying to soundproof a room. Jadi ini ada hal yang bagus. Jadi aspek distraksi ini juga perlu dipertimbangkan, bukan hanya ini tadi kalau kita mendengar saja, tapi juga kalau nanti anakku mencoba membuat suatu ruangan yang betul-betul kedap suara. Ya, kedap suara, soundproof, kedap bunyi, kedap suara. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Karena bunyi yang pada hakikatnya kalau kita di ruangan itu sebetulnya suaranya macam-macam, ada suara yang langsung, ada suara yang nabrak tembok dulu balik lagi. Cuma selisih kalau di ruangan itu tidak begitu jauh. Jadi yang mantul ke tembok dengan yang langsung dibandingkan dengan kecepatan bunyi yang 340 meter per detik. Itu tidak begitu. Tapi kalau kita di ruang terbuka, apalagi kalau jaraknya sekitar 1 kilo, itu sangat mempengaruhi seperti apa yang diceritakan di depan tadi, bagaimana kita bisa mendengarkan halilintar ya nak ya. Silakan nak, Anita Damayanti. Dengar? Dengan Prof. Bagus nak, silakan dibaca. Nggak apa-apa. Good soundproofing. Soundproofing requires that a room be real silent, because any opening will allow sound from the outside to spread out in the room. It is surprising how much sound can get in through a small opening. Good ceiling, a loudspeaker cabinet is required for similar reason. Another implication of reflection is that a wave which is much longer than the size of an obstacle, like the auditorium above, cannot give you information about that obstacle. Ya, sepele nak, tapi ini ya kalau nanti jelas ada hitungannya begitu ya nak ya. Tapi berdasarkan kepada kecepatan bunyi yang ada di udara. Kita itu mempertimbangkan ruangan yang bagus atau ruangan yang betul-betul kedap suara itu. Atau kedap suara yang bagus, ruangan itu kayak apa? Membutuhkan suatu ruangan yang betul-betul well sealed, artinya dengan bagus. Karena apa? Because any opening,
Sebarang ya, sebarang bukan, will allow sound from the outside to spread out in the room. Jadi walaupun itu lubang itu cuma kecil, itu akan mengakibatkan bunyi tersebut akan spread out in the room. Nah ini yang mengakibatkan, tidak menjadi ruangan yang good soundproofing karena ada gangguan yang ternyata ada lubang yang di dinding. Itu betul-betul diperhatikan nanti kalau anakku membuat ruang yang betul-betul. Aku sudah desain Pak. Nah, kemarin juga ada yang tugas akhir yang sudah selesai memanfaatkan ruangan di lab itu bagaimana membuat good soundproofing itu. Ya nggak apa-apa, anakku bisa pakai ini Pak, tempat telur, kulit telur dan seterusnya begitu. Paling tidak nanti harus berbicara tentang koefisien absorpsi, jarak, kembali lagi dasarnya kecepatan bunyi, sehingga itu bisa dipadukan, bisa mendesain dengan baik dan tepat. Terus tadi lubang yang memungkinkan bisa dikatakan di sini spread out. Karena any openings will allow sound from the outside to spread out in the room. Ini yang mengakibatkan ruangan kita nggak jadi ruangan yang good soundproofing begitu. Terus yang di kalimat kedua, kalimat ketiga ya. Another implication of diffraction is the fact that a wave which is much longer than the size of an obstacle, like seperti contohnya yang digambar di atas, like the post in the auditorium above, cannot give you information about that obstacle. Ini, jadi kelihatannya sederhana, tapi ada keterkaitan dengan sendirinya antara lubang dengan panjang gelombang bunyi. Nah ini kalau bisa dimengerti betul, lebih gampang anakku di dalam merancang nanti ruang yang betul-betul good soundproofing ini. Oke, Nak Nugroho, bisa dibaca Nak Nugroho? Bisa, Prof. Oh, monggo, silakan. Diffraction of sound 4. Good soundproofing requires that a room be well sealed, because any openings will allow sound from the outside to spread out in the room. It is surprising. Sudah ya sama ya, salah aku. Nomornya berbeda tapi isinya kok sama. Ya, oke, yang ini. Diffraction of sound 5. A fundamental principle of imaging is that you cannot see an object which is smaller than the wavelength of the wave with which you view it. You cannot see a virus with a light microscope because the virus is smaller than the wavelength of visible light. The reason for that imitation can be visualized with the auditorium example. The sound waves bend in the reconstruct the wavefront past the post. When you are several sound wavelengths past the post, nothing about the wave gives you information about the post. So your experience with sound can give you insights into the imitation of all kinds of imaging process. Nah, Nugroho, nyambung nggak kira-kira apa yang dimaksudkan dengan PPT nomor 26 ini? Iya, Prof. Ya, ini menceritakan tentang peristiwa bunyi, tapi dengan pendekatan peristiwa cahaya. Iya, Prof. A fundamental principle of imaging is that you cannot see an object which is smaller than the wavelength of the wave with which you view it. Jadi tidak mungkin kita bisa itu melihat benda kalau ternyata benda tersebut itu jauh lebih kecil daripada panjang gelombang cahaya yang kita gunakan. Nah, itu makanya anakku bisa, oh kalau pantesan ternyata X-ray itu bisa digunakan melihat itu karena ada kelebihan di situ. Begitu.
Nah, ini analoginya juga sama. Jadi nggak ada artinya atau ya tidak bermanfaat, karena seperti dicontohkan kalau di optik di sini kan kita tidak bisa melihat virus dengan mikroskop yang kecil. Light microscope itu yang maksudnya sebenarnya perbesarannya kecil, bukan kok light itu ringan atau kecil dalam artian fisiknya, tapi with light microscope itu maksudnya perbesarannya rendah ya nak ya. Ya, karena si virusnya sendiri itu dengan panjang gelombang cahaya yang digunakan sama panjang gelombang cahaya tampak ya nak ya. Jauh lebih, jadi nggak ada artinya, nggak bisa begitu. Itu sama juga limitasi ini, apa itu batasan-batasan ini untuk penglihatan, analoginya juga sama dengan untuk pendengaran, tapi yang digunakan adalah bunyi gelombang bunyi begitu. Jadi kita berbeda, mungkin di SMA juga sudah diajari sampai bosan bagaimana bunyi melewati celah begitu. Kemudian bunyi tersebut membentuk gelombang yang sama juga, wavefront yang sama, tapi berbeda dengan yang aslinya. Nah, ini anakku nggak akan bisa mengerti apa sesungguhnya yang terjadi tadinya, karena yang kita dengar adalah berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi di sumber bunyinya begitu. Nah, ini bisa memberikan gambaran, memberikan bayangan bagaimana sebetulnya kalau kita loh kok tidak bisa melihat padahal sudah pakai mikroskop. Nah, kesimpulannya begitu. Kok saya sudah pakai alat bantu pendengar, kok tidak bisa mendengarkan seperti orang yang lain? Sama juga, orang yang normal juga sama aja nggak bisa. Kalau ternyata panjang gelombangnya jauh lebih rendah daripada panjang gelombang yang bunyi tersebut yang kita sudah tahu semuanya. Tapi kan kita tahu bunyi kan ada yang infrasound, ada yang audible sound, ada yang ultrasound gitu. Yang saya maksudkan di sini ya kita nggak mungkin bisa dengar walaupun dengan kecuali kalau dengan alat bantu ya, kalau hanya telinga saja pasti tidak mungkin bisa kita mendengarkannya. Kembali ke nomor 7, Nak Willy. Ini internetnya putus-putus terus ya. Ini bisa dilihat gambaran seolah-olah ada marching band ya, lagi melewati suatu jalan begitu. Di situ ditanya, which instruments will you hear first? Instrumen apa yang kira-kira bisa terdengar terlebih dahulu? Nah, ini ada penjelasannya. Silakan Nak Willy baca di sini. Yang sebelah kiri, yang bawah semua dua-duanya dibaca. High pitch sound tend to be more directional because they don't diffract as much. Low pitch bass drum, long wavelength. Jadi kira-kira kalau ada drum terus sama piccolo atau apa itu ya, vibrafon bukan yang dipukul apa itu nak? Tom. Kalau di drum namanya tom. Biasanya lebih nyaring, lupa semua namanya. Snare. Bukan drumnya Pak, nah, tapi yang seperti ya ampun. Yang pakai pemukul, nah jadi bukan drumnya, bukan ada. Nah itu biasanya bisa dilihat di sini gambarnya, ada kecenderungan kalau high pitch sounds tend to be more directional. Jadi mempunyai kecenderungan yang lurus. Tapi kalau yang low pitch bass seperti drum itu digambarkan dia bisa belok. Jadi kalau ada pertanyaan di atas langsung bisa dijawab begitu. Mana yang kamu dengar duluan? Ya langsung, pasti yang tidak belok-belok. Yang dikatakan di situ high pitch seperti piccolo. Kalau di situ piccolo namanya, tapi kalau saya masih ingat yang keterlaluan ini. Nah, biasanya di ya seperti apa ya? Seperti ya kayak piano tapi dipukul begitu. Tapi digendong.
apa sih namanya? Ya mohon maaf, saya lupa namanya. Nah kalau genderangnya pasti drumnya pasti berbeda karena dia punya kecenderungan berbelok. Nah ini ada gambar tentang kontur dari bunyi di loudspeaker. Nah Willy diteruskan ini nak, yang kalimat pertama. Loudspeaker sound contour. One consequences of diffraction is that the sound from a loudspeaker will spread out rather than just going straight ahead. Karena ya di situ ada kecenderungan, jadi konsekuensi diffraksi di sini, jadi bunyi dari loudspeaker akan langsung ya nak ya, tidak will tapi langsung. Just going straight ahead. Kenapa? Since the bass frequencies have longer wavelengths compared to the size of the loudspeaker. Ini, they will spread out more than the high frequencies. Oke, lanjutkan yang bawahnya. The curve itu gambar, menjelaskan tentang gambarnya. The curve at the left represent equal intensity contour at 19 decibel for sound produced by a small echo set loudspeaker. Ini jadi satu, nah ini mestinya enclosed loudspeaker. It is evident that the high frequency sound spreads out less than the low frequency sound. This equal intensity curve were measured in a sound laboratory experiment. Jadi bisa dilihat, walaupun sama tapi tidak begitu. Dan aku bisa tahu kecenderungannya tadi dari gambar yang di atasnya yang nomor 27. Jadi high pitch sound tends to be more directional. Tapi kalau belok, jadi ini merupakan reasoning, alasannya kita bisa kembali nak Rakil nak. Tambahin sedikit ya, tambahin 5 menit bolehlah. Loudspeaker sound contour. Jadi sambungannya penjelasan yang di atas tadi nak. Silakan dibaca nak Rakil ya. Note that the wavelength of the stratus 100 Hz nak ya. Enggak apa-apa 100 boleh. Sound is about 345 meter boleh juga lah. 45 meters. Much longer that the speaker well that of the 200 Hz sound is about 18 centimeter. About the size of the speaker. Jadi ini penjelasan dari yang tadi ya nak ya. Kenapa kok yang satunya cenderung lurus, satunya cenderung. Jadi kalau panjang gelombangnya untuk frekuensi 100 Hz itu sekitar 3,45 meter, yang lebih besar daripada speakernya. Sedangkan untuk 2000 Hz, bunyi untuk 2000 Hz yang frekuensi kira-kira 18 cm. Nah itu yang frekuensinya ukurannya seperti speaker, seperti pengeras suara tadi. Ini akibatnya yang satu bisa terus, yang satu bisa. The realities of diffraction, dilanjutkan nak. The results of diffraction may affect your choice of loudspeakers for your personal listening. Very small loudspeakers are often promoted as having sound just as good as a large loudspeakers. Ya, ini memang betul. Jadi very small loudspeakers are often promoted as having sound just as good as a large loudspeaker. Tapi, ya, kalau kita ngomong bisnis, ada masalahnya.
Kira-kira apa ini masalahnya, nak? Masalahnya lebih mahal. Jadi hal-hal yang sepele tapi juga harus dimengerti juga itu. Ya baik, tapi gitu kan. Karena kalau sumbernya titik kan bisa keseluruhan ya, nak, ya bisa tapi relatif lebih mahal. Dan mesti harus juga intensitas cukup harus tinggi juga. Oke, tinggal 3 diteruskan. Mohon maaf tadi terlambat. Nah, Agis lagi. Nah, Agis. Gambarnya Agis. Ya, bagus, nongol lagi. Small loudspeakers will spread the bass frequency considerably Ya, more than the high frequency. ya. This difference between the equal loudness patterns of high and low becomes more and more pronounced as you produce smaller and smaller speakers. So you might conceivably get equivalent sound directly on axis with the speakers. But as you move away from the axis, the high frequency will drop off more rapidly than the lows. Particularly, this limits the audience regions for optimal listening. It might be fairly said that if the speakers are just for you, you might be satisfied with the small speakers because you can position yourself at the ideal listener location. But if you have guests, they will not be as satisfied because of the greater of axis variation from the small speakers. Ya, bagus, nak. Ya, untuk semuanya, pokoknya kalau mulainya hirup-hidup, yang the menjadi di ya, nak. Di ya, Prof. Iya. Nggak apa-apa. Latihan terus pasti bisa. The equal loudness, the audience region. Nah, saya kira itu juga latihan. Sama aja, saya juga sama, enggak. But if you have guests, they will not be as satisfied because of the greater of axis variation. Ya, kalau kita punya tamu-tamu yang banyak begitu, dengan sendirinya kita tidak bisa arah dengan mereka. Dan itu masuk akal. Terus nomor, supaya kita tidak balik lagi. Ini saya kira semuanya tahu ya bagaimana kecepatan bunyi di udara ya. The speed of sound in dry air. Nah, ini terminologi dry air ini, nak. Anakku bisa saya pikir, wah, tapi saya berdosa juga. Sebaiknya anakku bisa berkunjung ke sekarang di BSN, kalau dulu masih di LIPI. Tapi semuanya di BRIN sekarang. Enggak, di BSN bukan BRIN. Jadi di BSN sendiri. Anakku bisa lihat, bisa praktek di situ, bisa bersama-sama. Ya, dulu laboratorium, salah satu laboratorium di tempat saya. Kalau sekarang sudah tidak di LIPI, sekarang di BSN. Anak-anakku bisa yang dimasukkan dengan dry air itu yang kayak apa sih ya? Terminologi kecepatan bunyi di udara yang kering. Udara yang kering itu yang kayak apa begitu. Nah, itu anakku bisa bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat, tapi memang keduanya bisa praktek sekaligus seperti apa itu dengan praktik, dengan realisasi di lab tadi begitu. Jadi di tempat bunyi. Cukup bagus menurut saya se-Indonesia itu yang paling bagus ya, selain ITB dan ITS dan lab swasta ada, tapi menurut saya karena di situ juga standar bunyinya ada di sana dan itu tertelusur. For temperature reasonably close to room temperature. Ya, ini terminologi room temperature juga anakku juga harus apa betul 22 dan seterusnya. Di sini where TC is the Celsius temperature, so that at temperature C, nah sama dengan kecepatan. Saya kira anakku udah tahu semuanya, tapi jangan lupa nanti kalau ujian ditanya harus bisa jawab. Ini juga sebagai pertimbangan yang pertama yang saya pernah ceritakan tentang apa dan mengapa.
Yang terakhir. Nah, Aryo lagi. Ini Ya, hanya Prof. ya informasi aja ini. Kaitannya dengan formula rumus yang di atas barusan. This calculation is usually accurate enough for dry air, but for great precision, one must examine the more general relationship for sound speed in gas. Ya, in gases. Gas. In gases. Ya, Prof. Sound speed in gases, ya. If you measure sound speed in your oven, you would find that relationship doesn't fit. At 200 degrees Celsius, ya, Prof. Ya, ini sudah juga, ini cuma kata-kata aja, tapi if you measure sound speed in your oven, kurang kerjaan apa masa ukur kecepatan bunyi itu? Ya, makanya, tapi cuma memberikan gambaran. Kalau oven biasanya kan lebih dari 40 derajat Celcius ya, nak ya. Tapi sudah mereka melakukan. Bayangin oven seberapa panjang supaya bisa mengukur ya, nak ya. Itu sekedar joke aja itu. Terus. At 200 degrees Celsius, this relationship gives 453 meter per second, while the more accurate formula gives 436 meter per second. This sound speed doesn't apply to gases other than air. For example, the helium from a balloon. It is important to note that the sound speed in air is determined by the air itself. It is not dependent upon the sound amplitude, frequency, or wavelength. Ya, ini ya, ada catatannya itu kelihatannya sepele tapi itu juga penting. Tapi kalau ngomong seperti yang dituliskan di sini ya, nak ya, itu kaitannya semuanya dengan standar, dan standar ini memang cukup mahal. Ya, mohon maaf, sudah loh. Sebagai ilustrasi ya, nak ya, sedikit lagi. Sebagai ilustrasi 1 meter standar awal dan seterusnya mulai dulu oleh Prancis dan sampai dengan sekarang yang paling baru itu standar meter, nah ya. Kalau untuk suatu negara seperti kita itu supaya perdagangannya itu bisa diterima di global, kita harus mempunyai standar-standar tersebut. Tapi anakku tahu nggak kira-kira standar meter itu, nak, yang sekarang dipunyai oleh bangsa Indonesia? Karena itu minta permintaan umum. Untuk memberikan gambaran aja, nak. Karena di sini kan the sound speed doesn't apply to gases other than air. For example, the helium from a balloon. Maksud saya memberikan gambaran betapa kalau kita ngomong tentang perdagangan global itu juga sebetulnya membohongi atau mencekik kita juga. Ya udahlah. Untuk standar meter itu ya, nak ya, harganya 1,8 triliun. Itu nggak dinakalin. Kalau saya mengatakan dinakalin, saya soalnya suka pernah ngamuk-ngamuk. Kenapa mesti kita harus taat begitu hanya karena dinakalin? Karena untuk pembelian standarnya dan penggunaannya itu rasanya tidak sesuai menurut saya. Tapi anakku bisa datang langsung aja ke PSN dan kemudian bisa ngobrol dengan orang-orang di sana. Bisa lebih tahu dari pihak ketiga, bukan dari Sunartoto saja. Tapi banyak hal yang kita juga anak-anakku, karena kan generasi penerus, harus mengerti apa yang sebetulnya terjadi dan mengapa hal tersebut terjadi. Ini kita baru ngomong tentang kecepatan bunyi di udara ya, nak ya. Karena kelihatannya tertulis gampang banget, tapi kenyataannya yang dikatakan udara itu apa sih sebetulnya? Nah, kan bingung. Terus kalau standar, air standard itu yang kayak apa? Nah, itu ternyata menimbulkan konsekuensi yang luar biasa kaitannya dengan
keberadaan bangsa ini. Tapi lepas dari itu semuanya, nak ngomong tentang diri saya mohon maaf. Mudah-mudahan untuk minggu depan saya tidak terlambat lagi. Dan masuknya juga telat ya, nak ya. Sekali lagi saya minta maaf. Tidak apa-apa, Prof. Iya, terima kasih. Senang sekali mendengarnya. Tapi saya harus tahu diri juga. Ya, Prof, tidak apa-apa. Nak Ragi, Nak Agis, Nak Aryo Laksono, Nak Anissa juga, Nak Anita Damayanti, Nak Farhan Binugroho, Nak Willy ya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.